Kenalin, nama aku Nadila Rizkyarianti atau biasa dipanggil Nadila. Hari ini kita akan membahas tentang tutor mata kuliah akuntansi pengantar semester 1. Jadi soal jurnal penyusunan yang pertama adalah sewa dibayar berbuka sebesar 85.000. Akun yang dipengaruhi adalah sewa dibayar berbuka pada bulan sewa. Tetapi ini bisa saja berubah tergantung di neraca saldonya. Nah, di neraca saldo soal ini sewa dibayar berbukanya adalah kosong. Otomatis di jurnal penyesuaian sewa dibayar berbukanya bertambah sebesar 85.000 karena harta sewa kita bertambah karena kita sudah membayarnya di awal, lalu beban sewa kita berkurang. Untuk soal yang selanjutnya adalah beban perlengkapan yang tersisa sebesar 24.000. Nah, ingat jurnal penyesuaian yang dimasukkan nominalnya adalah nominal yang sudah terpakai, bukan yang tersisa. Di situ jadi yang di neraca saldo dikurangi dengan nominal yang tersisa, yaitu 50.000. Lalu soal yang ketiga, penyusutan gedung. Di situ ditaksir sebesar 10%. Cara mencari nominalnya adalah nominal yang ada di neraca saldo dikalikan 10%. Nominal gedung di neraca saldo ya yang dipakai, lalu dikalikan 10%, ketemunya adalah 272.000. Akun yang dipengaruhi adalah beban depresiasi gedung di debit dengan akumulasi depresiasi gedung di kredit. Soal yang keempat yaitu penambahan piutang bunga. Jadi di situ Jadi soal yang keempat adalah pendapatan bunga yang belum diterima sebesar 50.000. Di situ otomatis kita memiliki piutang karena kita belum menerima bunga pendapatan bunga tersebut. Jadi akun yang dipengaruhi adalah piutang bunga di debit dengan pendapatan bunga di kredit. Piutang bunganya sebesar 50.000 dan pendapatan bunganya sendiri sebesar 50.000. Lalu soal yang terakhir adalah mencari persediaan akhir. Jadi di persediaan akhir ini kita harus mencari harga pokok pembelian. Di situ kan di neraca saldo yang diketahui adalah akun pembelian, potongan tunai pembelian, retur dan potongan tunai pembelian serta beban akun pembelian. Jadi kita harus mencari HPP-nya. Jadi jangan terkecoh dengan akun yang akhir persediaan akhir langsung dimasukkan. Salah. Jadi kita harus mencari harga pokok pembelian. Caranya adalah ditulis dulu harga pokok pembelian, potongan tunai pembelian, retur dan potongan tunai di debit. Lalu di kreditnya ada pembelian dan beban angkut pembelian. Jadi dimasukkan nominalnya masing-masing. Potongan tunai di neraca saldo kan ada 100.000, dimasukkan 100.000. Lalu retur dan potongan tunai 300.000 dimasukkan. Pembelian 5 juta dan beban angkut 200.000. Jadi dibalik. Kalau di neraca saldo pembeliannya kan di debit, nah di jurnal penyesuaian itu ditaruh di kredit. Lalu beban angkutnya juga dan yang lainnya. Nah, nominal harga pokok pembelian ini didasarkan kepada pembelian ditambah beban angkut pembelian, hasilnya kan 5.200.000. Nah itu dikurangi dengan potongan tunai serta retur dan potongan tunai pembelian yang jumlahnya 400. Jadi 5.200.000 dikurangi 400.000, hasilnya adalah 4.800.000. Itu untuk soal yang terakhir. Jadi soal yang terakhir itu kita nggak mencari persediaan akhir di nominalnya itu, jadi kita mencari harga pokok pembeliannya. Setelah selesai dijumlahkan semua, lalu hasilnya adalah 5.357.000 rupiah. Jadi harus balance antara saldo debit dengan kredit. Jadi jurnal penyesuaian yang dipakai adalah akun adalah nominal yang sudah terpakai, bukan yang tersisa. Jadi jangan terkecoh ya. Baik, untuk yang berikutnya adalah kita membuat neraca lajur atau worksheet. Yang pertama kita siapkan dulu kolomnya. Jangan lupa nama perusahaannya, UD Sri Kandi. Setelah itu keterangan neraca lajur. Dan yang terakhir kapan laporan itu dibuat, yaitu 31 Desember 2023. Lalu kolomnya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, serta neraca.
Nah, yang pertama kita masukkan semua akun yang ada di neraca saldo yang ada di soal terlebih dahulu. Nomor beserta nama akunnya. Kita masukkan semuanya. Nah, setelah semua akun dan juga nomor akun dimasukkan, sekarang kita masukkan nominalnya. Di sini tertera 500.000 di kas, maka kita masukkan sesuai dengan nominalnya yang ada di neraca saldo. 500.000 lalu 920.000 dan seterusnya kita masukkan. Nah, setelah semua nominal dimasukkan, lalu kita jumlahkan. Pertama yang debit terlebih dahulu 12.485. Hasilnya balance. Jadi, kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur ini berasal dari neraca saldo yang ada di soal, nominalnya beserta nama-nama akunnya. Sini sama semuanya, tinggal dimasukkan. Lalu yang kedua, kolom jurnal penyesuaian. Kolom jurnal penyesuaian ini diisi berdasarkan dengan jurnal penyesuaian yang telah kita kerjakan tadi. Yang pertama ada sewa DBM atau sewa dibayar di muka. Di sini kita masukkan di kolom sewa dibayar di muka di bagian JP. Di situ kan kredit 85.000. Jadi kita isi di sini sebesar 85.000. Lalu ada beban sewa sebesar 85.000 di kredit. Kita masukkan beban sewa sebesar 85.000 di bagian kredit. Oke, jadi setelah nominalnya dimasukkan semua yang ada di jurnal penyesuaian, kita jumlahkan sama seperti yang neraca saldo tadi, apakah hasilnya balance atau tidak, dan hasilnya ini harus sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Semuanya ya, debit sendiri dengan kredit sendiri ditambah. Nah, balance. Setelah jadi jurnal penyesuaian ini, kita mengambilnya adalah berdasarkan dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau neraca saldo sesuai dengan neraca saldo, kalau jurnal penyesuaian sesuai dengan jurnal penyesuaian. Gitu. Lalu, langkah selanjutnya kita menghitung NSD atau neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini adalah kolom perhitungan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi seperti saldo akhirnya itu berapa jadinya. Contoh, kas kan 500.000 di neraca saldo, sedangkan di jurnal penyesuaian tidak ada. Jadi nominalnya tetap 500.000 karena tidak mengalami perubahan. Begitupun dengan piutang dagang. Lalu piutang bunga di jurnal penyesuaian ada tapi di neraca saldo tidak ada. Jadi tetap kita masukkan 50.000 ini saja. Sama dengan persediaan barang dagang. Nah, ini di neraca saldo ada dan di jurnal penyesuaian ada untuk perlengkapan. Di neraca saldo ada di debit, di jurnal penyesuaian ada di kredit. Otomatis mereka mengalami perbedaan posisi di debit dan di kredit. Caranya adalah dikurangi. Karena saldo normalnya perlengkapan itu berada di debit, sedangkan di jurnal penyesuaian di kredit. Otomatis itu akan mengurangi perlengkapan atau aset kita, jadi dikurang.
Jadi, untuk neraca saldo disesuaikan ini, jika nominalnya sama-sama di debit, nominalnya sama-sama di kredit, itu ditambah. Tetapi jika berlawanan, jika di neraca saldo di debit lalu di jurnal penyesuaian di kredit, itu otomatis dikurangi. Begitupun sebaliknya, jika di neraca saldo di kredit lalu di jurnal penyesuaian di debit, itu maka dikurangi. Pokoknya semuanya yang berbeda posisi antara debit dan kredit dikurangi, sedangkan kalau posisinya sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, itu ditambah. Nah, hasilnya sama ya, 12.407.000. Jadi balance, tidak ada perbedaan. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke kolom LR, laba atau rugi. Nah, kolom laba rugi ini adalah kolom yang memuat semua akun pendapatan dan beban-beban. Di sini akun pendapatannya kan dimulai dari akun penjualan. Nah, itu yang kita masukkan semua, mulai dari akun penjualan sampai ke akun beban pajak. Itu kita masukkan semua, nominalnya sesuai dengan di NSD yang sudah kita hitung. Jadi langsung dimasukkan aja. Ini kan contohnya penjualannya sebesar 9495 di kredit, jadi kita masukkan di kredit. Lalu ini retur dan potongan penjualan di debit dimasukkan, jadi langsung dimasukin semua aja, mulai dari akun penjualan sampai akun beban-beban. Jadi itu di kolom LR ini kita masukkan semua akun penjualan, pendapatan, serta beban-beban, hanya itu saja. Nah, tapi di perusahaan dagang itu ada perbedaan, yakni di laporan laba rugi kita juga mencantumkan persediaan barang dagang. Nah, di sini tapi ada dua yang akan kita cantumkan. Yang pertama kita akan mencantumkan di debit, yaitu persediaan barang dagang awal. Kan persediaan barang dagang awalnya sebesar 1.135.000 diambil dari neraca saldo. Itu kan persediaan barang dagang awal perusahaan. Nah, di kolom kredit itu kita isi persediaan barang dagang akhir yang ada di soal. Di data penyesuaian, di penyesuaian paling akhir itu kan ada keterangan persediaan akhir sebesar 1.050.000. Nah, itu dimasukkan di laporan laba atau rugi di neraca lajur ini. Gitu. Semua akun pendapatan dengan akun beban lalu ditambah dengan persediaan barang dagang. Buat di debit ini persediaan barang dagang awal yang ada di neraca saldo, kalau di kredit perusahaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir yang ada di data penyesuaian. Lalu sama kayak yang ini kita jumlahkan antara debit dengan kredit. Oke, buat kolom yang terakhir adalah kolom neraca. Nah, ini kebalikannya kolom laba atau rugi tadi. Kalau laba atau rugi itu nominal yang dimasukin adalah nominal pendapatan sama beban. Kalau neraca ini yang dimasukin adalah nominal atau akun aktiva, akun liabilitas, serta akun ekuitas atau modal. Jadi selain akun penjualan dan pendapatan, penjualan dan beban itu masuk ke neraca. Di sini kan ada kas, piutang dagang, piutang bunga, persediaan barang dagang, perlengkapan, sewa di muka, gedung, akumulasi penyusutan, utang dagang, utang gaji, modal, prive. Batasnya yang prive ini 302. Jadi akun 1 sampai akun 3 itu masuk ke neraca. Nah, nominalnya sama dengan
yang di NSD. Sudah. Nah, tapi di sini ada perbedaan buat di akun persediaan barang dagang. Kalau di NSD kan 1.135.000, lalu di kolom laba rugi debitnya 1.135.000, kreditnya 1.050.000. Nah, kalau di neraca ini yang dimasukkan adalah nominal persediaan akhirnya, yaitu sebesar 1.050.000 di sisi debit. Jadi yang dimasukkan di neraca itu adalah nominal akhir persediaan. Kalau yang di laba rugi itu nominal awalnya di debit, nominal akhirnya di kredit. Nah, sudah semua sama kita jumlahkan. Saldonya pasti nggak balance. Nah, tapi balance-nya itu bisa kita lihat dari selisihnya. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Sebesar maaf, ternyata Brave-nya belum masuk ya di sini. Brave kan termasuk akun modal. Jadi kita masukkan juga di sini. 520.000. Nah, buat selisihnya itu sebesar 3.007.000 rupiah. Nah, buat di laba rugi juga sama, kita cari selisihnya, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, ini merupakan laba perusahaan kita. Gimana kita bisa tahu dia laba atau bukan? Itu dari posisinya. Jadi di sini kan yang kredit itu kan akun penjualan dan pendapatan, lalu debitnya akun beban-beban. Nah, kalau pendapatannya lebih besar, otomatis perusahaan kita mengalami laba karena uang yang kita dapat itu lebih besar dari uang yang kita keluarkan atau beban yang telah kita bayarkan. Jadi di sini hasilnya adalah laba sebesar 3.007.000 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari 4. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang di sini yang dibahas, yang diminta di soal adalah 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca berdasarkan analisis sifat beban. Yang pertama yang akan kita bahas adalah laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi ini yang kita cantumkan adalah pendapatan, lalu pendapatan atau penjualan, lalu pembelian, dan juga beban-beban. Gunanya adalah agar kita mengetahui berapa laba atau rugi dari usaha kita dari perusahaan. Yang pertama, kita harus mencantumkan akun-akun penjualan. Di situ ada penjualan, retur dan potongan tunai penjualan, serta potongan tunai penjualan. Kita masukkan nominalnya. Oh ya, kita bisa lihat ini nominal-nominal ini itu patokannya di laba rugi yang ada di neraca laju. Jadi bisa disesuaikan di situ supaya kita nggak bingung mau masukkan nominal yang mana, atau di NSD atau di kolom NSD. Jadi kolom NSD di neraca laju bisa, atau kolom laba rugi di neraca laju. Yang pertama, penjualan nominalnya adalah 9.495.000. Itu kita masukkan. Lalu retur dan potongan tunai penjualan sebesar 102.500 serta potongan tunai penjualan 124.500. Nah, untuk retur dan potongan tunai penjualan serta potongan tunai penjualan itu kita jumlahkan, lalu hasilnya ditulis sebesar 227.000. Nah, ini untuk mengurangi nominal akun penjualan, karena sistem retur penjualan otomatis kita mendapat pengembalian dari penjualan yang kita berikan. Jadi di situ mengurangi nominal penjualan. Jadi 9.495.000 dikurangi 227.000.
situ ketemu 9.268.000. Itu adalah nominal penjualan bersih kita. Lalu kita lihat lagi apakah ada akun penjualan atau pendapatan yang lain. Di situ kan ada akun pendapatan bunga, nah itu kita cantumkan sebesar 50.000. Setelah itu kita jumlahkan total pendapatan dari penjualan bersih dan pendapatan bunga. Ketemunya di 9.318.000. Jadi penjualan bersih ditambah dengan pendapatan bunga. Dengan hal itu, lalu yang selanjutnya kita mencari harga pokok pembelian. Ini hampir sama atau bahkan sama dengan yang di jurnal penyesuaian. Jadi bisa disesuaikan dengan yang kita cantumkan di jurnal penyesuaian. Mencarinya harga pokok pembelian. Jadi kita masukkan akun-akun pembelian, ada pembelian sebesar 5 juta, lalu retur dan potongan pembelian sebesar 300, potongan dengan pembelian 100.000. Untuk mencari pembelian bersih sama kayak penjualan tadi. Jadi akun pembelian dikurangi dengan retur dan potongan dengan pembelian serta potongan dengan pembelian. Jadi 5 juta dikurangi dengan 400.000. Hasilnya adalah 4.600.000. Jadi itu adalah pembelian bersih. Lalu di situ ada akun lain yaitu akun beban angkut pembelian sebesar 85.000. Itu kita cantumkan juga. Nah, ketemunya di 4.800.000. Itu masuklah harga pokok pembelian. Jadi harga pokok pembeliannya adalah 4.800.000 seperti yang di jurnal penyesuaian tadi. Setelah ketemu harga pokok pembelian, kita masukkan lagi penurunan persediaan barang dagang. Nah, nominal ini tuh didapatkan dari persediaan awal kita dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awal kita kan di situ sekitar 1.300.000 dan persediaan akhirnya bisa dilihat di nominal yang ada di soal di data penyesuaian sebesar 1.050.000. Di situ mengalami penurunan kan, yang awalnya sekitar 1.300.000 menjadi 1.050.000. Otomatis persediaan barang dagang kita menurun. Nah, itu dimasukkan nominalnya, selisihnya itu dimasukkan. Selisihnya sebesar 85.000. Jadinya penurunan persediaan barang dagang. Nah, kalau kenaikan itu bisa juga ditulis kenaikan persediaan barang dagang, tetapi nominalnya dikurung. Kenapa kok dikurung? Karena ketika persediaan barang dagang kita naik, otomatis dia mengurangi beban kita. Gitu. Jadi di sini penurunannya penurunan persediaan barang dagang tambah, tidak dikurung. Jadi kalau kenaikan itu dikurung, kalau penurunan tidak. Dan dikurung itu artinya di minus ya, dikurangi. Lalu yang selanjutnya kita masukkan semua akun-akun beban yang ada. Pertama ada beban gaji sebesar 840.000, beban sewa sebesar 120.000, beban perlengkapan 50.000, beban depresiasi gedung 272.000, beban iklan 40.000, beban pajak 104.000. Nah, bebannya di total, jadi beban sama harga pokok pembelian serta penurunan persediaan barang dagang itu di total semua hasilnya sebesar 6.311.000. Nah, kita kan mau mencari nih sebenarnya perusahaan kita ini laba atau rugi. Itu caranya total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jadi pendapatan yang kita terima itu dikurangi dengan beban yang kita keluarkan. Apakah beban itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, di sini total pendapatan kita kan 9.318.000. Sedangkan total beban kita adalah 6.311.000. Otomatis pendapatan kita lebih besar dari beban kita. Jadi itu adalah laba karena kita lebih banyak menerima uang daripada mengeluarkan uang. Di sini laba usahanya adalah sebesar 3.007.000 rupiah, sama dengan nominal yang ada di neraca lajur tadi. Next kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Oke, yang selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini adalah digunakan untuk mengetahui modal akhir kita di akhir periode itu berapa. Untuk akun yang dimasukkan itu gampang banget. Tinggal kita masukin modal di awal sebesar 2 juta yang ada di neraca. Lalu kita masukkan laba usaha kita
yang tadi telah dicari di laporan baru ini kan sebesar 3.007.000 rupiah. Setelah itu kita masukkan price sebesar 520.000. Kenapa sih kok price dikurangi? Karena pada dasarnya price merupakan penarikan modal untuk kebutuhan pribadi pemilik. Jadi otomatis dia mengurangi modal. Jadi di sini laba usahanya dikurangi dengan price, ketemunya sebesar 2.487.000. Lalu modal ini ditambah dengan modal awal ditambah dengan modal yang telah kita dapatkan di bulan itu sebesar 2.487.000. Di total hasilnya sebesar 4.487.000. Jadi modal akhir kita ketemu sebesar 4.487.000 itu. Jadi gampang aja, tinggal modal awal ditambah dengan laba usaha lalu dikurangi dengan price, nantinya bakal ketemu modal akhir dari perusahaan atau UD sertifikat ini sendiri. Oke, untuk laporan keuangan yang terakhir adalah laporan neraca. Di laporan neraca ini kita ingat rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset atau aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, di neraca ini kita mencari itu sama kayak laba rugi tadi. Jadi kita bisa lihat nominal sama akun-akun neraca ini lewat kolom di neraca lajur yang bagian neraca, tetapi ada perbedaan di ekuitasnya. Langsung aja. Yang pertama kita masukin dulu nih aset-asetnya. Yang pertama ada aset lancar, ada kas 900.000, piutang dagang 920.000, piutang bunga 50.000, persediaan barang dagang 1.050.000, perlengkapan 25.000, sewa negara dibuka 85.000. Itu untuk aset lancarnya. Untuk aset lancarnya ada gedung sama akumulasi penyusutan gedung. Gedungnya sebesar 2.720.000, akumulasi penyusutan gedungnya sebesar 544.000. Jadi saldo normalnya aktiva kan ada di debit. Nah, di sini akumulasi penyusutan gedung itu ada di kredit, otomatis dia mengurangi aktiva kita. Jadi kita total semuanya ditambah kecuali akumulasi penyusutan gedung itu dikurang. Ketemunya di 4.805.000 untuk asetnya. Lalu yang kedua kita mencari liabilitasnya. Situ kan liabilitasnya cuma ada dua, cuma ada utang dagang sama utang gaji. Itu dimasukkan semua. Utang dagang sebesar 268.000, utang gaji sebesar 50.000. Totalnya sebesar 318.000. Lalu yang terakhir kita mencari ekuitas. Di sini ada modal akhir. Nah, bedanya kalau di neraca lajur itu kan modal awal yang ada. Kalau di laporan neraca kita masukkan modal akhirnya karena kita udah memiliki modal akhir tadi sebesar 4.487.000. Ini nominalnya kita lihat dari laporan perubahan ekuitas yang modal akhir. Di sini ketemu total liabilitasnya 318.000 ditambah dengan 4.487.000, hasilnya sebesar 4.805.000. Jadi sama ya antara total aset dengan total liabilitas plus ekuitas, sama dengan persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Baik, yang terakhir kita membuat jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini ada 4 akun yang perlu ditutup. Yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban-beban, yang ketiga akun modal, dan yang terakhir akun price. Nah, di sini untuk akun pendapatan kita masukkan. Kan tadi ada penjualan sama pendapatan bunga, itu kita masukkan. Penjualannya sebesar 9.495.000. Lalu pendapatan bunganya sebesar 50.000. Nah, di situ ada tambahan. Kita menambahkan persediaan barang dagang akhir yang ada di data penyesuaian. Itu kita tambahkan di akun penjualan. Sini ditambahkan ada 9.495.000, 50.000 dan persediaan barang dagang akhirnya sebesar 1.050.000. Lalu untuk kreditnya itu sama yang tadi, akunnya berlawanan. Pertama ada retur dan potongan penjualan, lalu potongan penjualan, dan yang terakhir ikhtisar laba rugi. Untuk retur dan potongan penjualan serta potongan penjualan ini nominalnya sama dengan yang tadi yang ada di neraca lajur. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya ini kita
semuanya di debit. 9.495.000 ditambah 50.000 ditambah 1.050.000, lalu dikurangi dengan yang di kredit yang akun retur dan tunai penjualan serta potongan tunai penjualan. Ketemunya sebesar 10.368.000. Yang kedua, akun pendapatan, akun beban. Kita menuntut akun beban. Awalnya kan akun beban ada di debit. Nah, di jurnal penutup ini kita masukkan ke kredit supaya nantinya di neraca saldo disesuaikan itu nominalnya 0. Di beban ini kita masukkan semua bebannya, tapi ada ketambahan di persediaan barang dagang awal. Kalau di penjualan tadi persediaan barang dagang akhir, kalau di beban ini kita menggunakan yang persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal. Termasukkan persediaan barang dagang awalnya kan sebesar 1.135.000. Lalu harga pokok pembeliannya 4.800.000, beban gajinya 840, beban sewanya 120.000, beban perlengkapannya 50.000, depresiasi gedung sebesar 272.000, beban iklan sebesar 40.000, beban pajaknya sebesar 104.000. Nah, itu kita jumlahkan semua, nanti ketemunya sebesar 7.361.000. Lalu untuk akun ketiga yang berikut adalah akun modal. Untuk jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit dengan modal di kredit. Nah, nominal yang dimasukkan ini adalah nominal laba yang kita dapatkan tadi sebesar 3.007.000. Kalau misal dia rugi, otomatis berarti modalnya di debit. Lalu ikhtisar laba ruginya di kredit. Berhubung dia laba, otomatis kan dia menambah modal. Jadi ada di sisi kredit sebesar 3.007.000. Lalu yang terakhir menutup akun private. Buat jurnalnya yaitu modal di debit dengan private kredit sebesar 520.000 sesuai dengan data yang. Nah, itu tadi the mentoring online yang udah kita lakuin. Jadi kita udah nyusun jurnal penyesuaian, lalu nyusun neraca lajur, terus ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta neraca. Lalu yang terakhir ada jurnal penutup. Semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini, pada video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you di the mentoring selanjutnya.